Tapi di sini menurut keyakinan saya, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, secara strategis, ya ini kan kita bisa melihat kalau ya game ini tuh tidak hanya sedang membangun ulang sistem keselamatannya gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini game ini juga sedang membangun ulang kepercayaan emosional dari orang tua gitu loh. Dan tentunya cara paling efektif gitu ya untuk mendapatkan kepercayaan itu tadi, itu tuh kan bukan lagi dengan mengatakan oh game ini baik untuk anak-anak, tidak seperti itu gitu loh. Tapi kan akhirnya tuh ya dengan mengatakan bahwa ya game ini baik untuk keluarga Anda gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang saya sebut sebagai family washing ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in turn. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series ya channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang ya game yang ramai banget dimainin anak-anak, yaitu Roblox. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya dimana iklan game ini tuh lagi cukup sering muncul gitu ya di YouTube ya teman-teman ya. Yang dimana di situ tuh menampilkan ada orang tua gitu kan, terus juga anak-anak gitu kan. Hingga di situ bahkan ada ibu itu nyebut, oh ini sepupunya tuh juga banyak gitu ya. Nah di sini mungkin pesannya tuh sangat indah gitu loh, dimana ya game ini tuh seolah bukan sekedar permainan gitu loh, tapi game ini bisa ngebuat namanya keluarga itu menjadi semakin dekat. Nah tapi gini teman-teman, menurut keyakinan saya gitu ya ini adalah salah satu bentuk pemasaran teknologi yang paling manipulatif gitu loh. Karena ya ketika sebuah game itu tuh kan, misalkan game ini menjual hiburan gitu ya, kita tahu di situ kalau kita sedang membeli suatu hiburan gitu kan. Tapi ketika sebuah game itu mulai ya kayak misalnya tuh menjual keharmonisan keluarga, ya di situ kan ya jadinya tuh sebuah produk komersial itu tuh sedang menyamar gitu loh sebagai kebutuhan emosional. Jadi itu yang bakal kita bahas, dan gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama gini teman-teman, ini bukan bukan sekedar interpretasi berlebihan gitu loh ya terhadap sebuah iklan gitu loh. Kalau teman-teman lihat ya pada 14 Juli tahun 2026 ini, game ini tuh resmi gitu ya, dia tuh meluncurkan yang namanya Family Zone. Jadi dalam pengumumannya itu gitu ya, game ini tuh mengatakan ya kalau fitur ini tuh dirancang buat ya mendorong orang tua lah gitu ya gampangnya, dan juga anak-anak itu tuh untuk bermain bersama gitu loh. Dan akhirnya itu yang menjembatani kesenjangan antar generasi gitu kan, dan yang membantu ya mereka ini tuh untuk membangun suatu ikatan digital. Nah di situ poinnya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini sekali lagi menurut keyakinan saya menyebut strategi ini tuh seperti ya gampangnya itu family washing gitu loh ya. Jadi family washing ini maksudnya apa? Family washing ini adalah ketika sebuah produk digital itu tuh membungkus lah, mudahnya seperti itu ya, membungkus kepentingan komersialnya itu tuh menggunakan ya bahasa tentang keharmonisan gitu kan, terus juga pendidikan dan juga ya kebersamaan keluarga gitu loh. Dan ini problem ya teman-teman ya. Jadi gini loh, bukan berarti namanya main game gitu kan bersama keluarga itu adalah hal yang buruk, bukan seperti itu juga gitu ya. Orang tua ya tentunya ya bisa banget gitu kan bermain sama anak-anaknya gitu ya, dan juga itu bahkan bisa menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan lah gitu ya. Nah masalahnya di mana? Jadi masalahnya itu adalah berada dalam permainan yang sama itu tuh bukan berarti ya secara otomatis memiliki kedekatan emosional gitu loh. Itu yang jadi masalahnya. Jadi ya satu keluarga itu bisa banget berada di server yang sama ya teman-teman, tapi perhatian mereka kan tentunya tetap diarahkan ya kepada objektif, terus juga ya reward, avatar, progression gitu kan. Dan juga ya berbagai ya stimulus gitu loh yang memang sudah dirancang sama si platform gitu ya. Jadi ini tuh bisa kita sebut sebagai co-present gitu teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi hadir di tempat digital yang sama gitu loh. Dan itu tuh kan bukan secara otomatis menjadi emotional intimacy gitu kan, yang berupa kayak misalnya tuh saling memahami gitu ya, terus juga ya mendengarkan, terus juga ya gampangannya membangun hubungan yang lebih dalam lah, kan itu tidak serta-merta seperti itu gitu loh. Jadi ya sekali lagi menurut keyakinan saya iklan game ini nih
sengaja gitu loh untuk mengaburkan perbedaan itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, di sini kan screen time itu tuh diubah seolah jadi family time gitu loh. Terus juga kayak misalnya tuh aktivitas bermain itu tuh kan jadinya diubah seolah jadi bukti kedekatan antar keluarga. Dan yang paling problem adalah rasa bersalah orang tua gitu ya ketika membiarkan anak-anak tuh terlalu lama gitu ya berada di depan layar. Itu tuh dirubah jadi seolah sebuah pembenaran kalau ya nggak apa-apa anak-anak terus bermain gitu loh. Karena ya sekarang seluruh keluarga itu tuh juga ada dan bisa ikut masuk di situ gitu loh. Jadi gini teman-teman, sekali lagi ya, ini menurut keyakinan saya gitu ya. Jadi disinilah iklannya tuh menjadi sangat cerdas gitu kan, sekaligus jadi problematis juga gitu loh. Karena gini teman-teman, orang tua tuh kan ya jadinya tuh tidak lagi hanya diminta mengawasi game ini gitu kan. Tapi sekarang orang tua itu ya dipaksa untuk menjadi pengguna dari game ini sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi game ini kan bukan satu permainan dengan cerita gitu kan dan juga ya aturan yang sepenuhnya itu dikendalikan oleh pengembang gitu ya. Jadi game ini kan gampangnya itu adalah sebuah platform di mana dia tuh menampung sangat banyak ya pengalaman buatan pengguna gitu loh. Mulai dari kayak misalnya tuh sistem sosialnya gitu kan, terus juga komunikasi, avatar, transaksi gitu kan, sampai yang mata uang digital gitu ya. Nah, karena itu ya berarti kan game ini tuh menyediakan parental control gitu ya untuk mengatur konten gitu kan, terus juga pertemanan, chat gitu kan, terus juga screen time gitu ya, sampai ya pengeluaran anak gitu loh. Nah, untuk ya menggunakan kontrol itu tadi gitu ya, ya orang tua itu kan sekarang diminta yang ngebuat akun gitu kan dan menghubungkan akun mereka itu dengan akun anak-anaknya gitu ya. Nah, kontrol ini ya tentunya dibilang berguna ya berguna gitu ya teman-teman. Tapi gini, keberadaannya itu kan juga menunjukkan sesuatu ya yang cukup menarik gitu loh. Jadi keselamatan anak gitu kan di platform ini itu tuh ya tetap membutuhkan ya orang tua gitu kan sebagai ya lapisan pengawasan akhir gitu ya. Nah, secara praktis tuh gini teman-teman. Jadi kan ya orang tua itu kan bukan hanya diajak menjadi teman bermain aja gitu loh ya. Tapi kan di sini orang tua dia tuh juga ya diajak menjadi administrator gitu loh. Dan juga ya tentunya ya pengawasan transaksi gitu kan, terus juga ya moderator keluarga gitu loh. Jadi di sini ya kita bisa lihat gitu kan apa yang terjadi secara sistem gitu ya. Itu tuh gini, di sini saya punya ilustrasi loh ya, saya taruh dalam diagram biar teman-teman bisa lebih mudah gitu kan. Jadi gini teman-teman, dalam diagram ini kita bisa lihat gitu ya, ketika anak gitu kan dia itu main sendirian misalnya gitu ya, orang tua itu masih bisa mengatakan kayak misalnya udah tutup gamenya gitu ya. Tapi kan ketika kayak misalnya saudara gitu kan, bahkan sampai sepupu-sepupu gitu kan ya, bahkan ya orang tuanya itu sendiri gitu kan udah berkumpul di sana, ya tentunya kan meninggalkan game ini, ya itu tuh menjadi ya akhirnya tuh mulai terasa seperti meninggalkan ruang pertemuan keluarga gitu loh. Ini yang jadi problem gitu kan. Jadi ya ini yang bisa kita sebut sebagai kekuatan network effect ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak gitu ya anggota keluarga berada dalam platform yang sama, ya akhirnya itu kan semakin besar gitu loh biaya sosial gitu kan untuk meninggalkan ya ruang itu tadi gitu ya. Dan di sini kita perlu ingat ya teman-teman. Jadi ya bagi apa ya bilangnya itu bagi perusahaan lah ya, bagi perusahaan platform gitu kan, ya semua kebersamaan itu tadi itu tuh ya tetap diterjemahkan menjadi sebuah metrik gitu loh. Jadi teman-teman, laporan dari game ini aja sendiri itu tuh menyatakan ya sekitar 127 juta pengguna aktif harian dan juga 124 miliar jam keterlibatan gitu ya sepanjang tahun 2025. Nah, pada tahun yang sama juga ya teman-teman, perusahaan ini mencatat pendapatan ya sekitar ya 4,9 miliar US dollar gitu kan, dan juga ya booking itu tuh sekitar 6,8 miliar US dollar. Jadi ya teman-teman, di sini ketika satu keluarga itu menghabiskan lebih banyak waktu bersama gitu ya di dalam game ini, itu kan sistem itu tidak mencatat, oh keluarga ini semakin harmonis, bukan itu yang dicatat sama sistem gitu loh. Sistem itu akan tetap mencatat ya pengguna aktifnya itu bertambah gitu kan, terus juga ya jam keterlibatannya itu bertambah gitu ya. Terus juga ya peluang transaksi itu juga bertambah gitu kan. Jadi ya itulah yang bisa saya bilang ya bagian yang tidak diperlihatkan gitu loh di iklannya gitu ya teman-teman ya. Dan ya di sini juga ada bagian yang menjadi sangat kontras gitu loh dari sisi keamanannya ya teman-teman ya. Yaitu apa? Jadi gini, kampanye keluarga ini kan muncul pada waktu yang sebenarnya itu cukup menarik gitu ya. Jadi beberapa bulan gitu kan sebelum ya Family Zone ini diluncurkan,
Ya game ini tuh kan mencapai, apa ya, gampang itu penyelesaian lah ya, penyelesaian dengan beberapa bagian negara di Amerika Serikat gitu ya teman-teman. Terkait ya persoalan ya keselamatan anak gitu ya, dan juga menyetujui perubahan ya seperti, verifikasi usia gitu kan, terus juga pembatasan, komunikasi gitu kan antara orang dewasa dengan pengguna yang, masih di bawah umur 16 tahun gitu ya. Serta ya akhirnya tuh ada perluasan, parental control juga di situ gitu kan. Dan juga game ini tuh membantah yang melakukan ya kesalahan dalam perkara-perkara terkait gitu loh. Memang di sini saya tidak memiliki bukti ya teman-teman ya kalau si Family Zone ini itu tuh dibuat memang untuk menutupi persoalan itu tadi gitu loh. Tapi di sini menurut keyakinan saya, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya secara strategis, ya ini kan kita bisa melihat kalau ya game ini tuh tidak hanya, sedang membangun ulang sistem keselamatannya gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini game ini juga sedang membangun ulang kepercayaan emosional dari orang tua gitu loh. Dan tentunya cara paling efektif gitu ya untuk mendapatkan kepercayaan itu tadi, itu tuh kan bukan lagi dengan mengatakan, "Oh, game ini baik untuk anak-anak," tidak seperti itu gitu loh. Tapi kan akhirnya itu ya dengan mengatakan bahwa ya game ini baik untuk keluarga Anda gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang saya sebut sebagai family washing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi kita bisa simpulkan ya teman-teman ya, di mana ya game ini ya memang bisa gitu loh menjadi satu aktivitas keluarga gitu ya. Tapi kan sebuah keluarga itu tentunya bukan saluran akuisisi pengguna gitu loh, dan juga yang namanya kebersamaan itu kan ya bukan strategi retensi gitu ya. Dan, tentunya lagi adalah ya keharmonisan itu kan ya nggak bisa gitu loh diterjemahkan dengan ya kayak misalnya tuh akun aktif gitu kan, terus juga jam bermain sampai ya transaksi digital gitu loh. Jadi ya game ini tentunya tidak sekedar, mengajak gitu ya keluarga itu untuk bermain bersama gitu ya. Tapi game ini kan sedang mengubah yang namanya keluarga itu menjadi strategi pertumbuhan, dan itu problem sekali lagi. Oke, mungkin ya sekali lagi seperti yang sering saya katakan itu adalah selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi ini aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan ya thank you for watching. Salam backend magang.